Selamat sore teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bu Eunike, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan video materi permintaan oleh mahasiswa yang mengikuti kelas praktisi mengajar. Mari kita saksikan bersama. Sobat Ekonomi, perkenalkan, kami dari kelompok 1 bersama saya, Nurfadilah Putri Utami, saya Nabila Syifa Galbina, dan saya, Risma Wijayanti. Kami mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri yang akan menjelaskan materi mengenai permintaan. Bersama kami, mari kita mengenal apa itu permintaan. Selamat menyaksikan! Menemani waktu luang Anda, kami hadir dalam rangkaian pembahasan mengenai permintaan dalam teori ekonomi mikro. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurfadilah Putri Utami dan rekan saya, Nabila Syifa Galbina. Kami akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam liputan pagi hari ini. Topik-topik permintaan yang akan kita bahas kali ini mengenai yang pertama, pengertian dari permintaan, yang kedua, hukum permintaan, dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sobat Ekonomi, permintaan menurut Jurkarni atau Jurnal Pendidikan Ekonomi merupakan suatu kejadian yang dilakukan oleh pembeli dalam proses membeli suatu barang tertentu pada tingkat harga tertentu sesuai dengan sumber pendapatan tertentu. Yang dimaksud dengan suatu kejadian yang dilakukan oleh pembeli dalam proses membeli suatu barang pada tingkat harga tertentu sesuai dengan sumber pendapatan tertentu adalah hubungan yang mencerminkan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta konsumen pada tingkat harga tertentu yang sesuai dengan sumber pendapatannya. Kejadian tersebut disebut dengan istilah ceteris paribus. Ceteris paribus adalah faktor lain dianggap tetap tidak berpengaruh, yang mempengaruhi hanyalah harga. Pada keadaan ceteris paribus, jika terjadi kenaikan harga akan mendorong permintaan konsumen turun karena konsumen merasa harga yang lebih mahal mengurangi kepuasannya. Demikian pula sebaliknya, pada saat keadaan ceteris paribus, jika terjadi harga-harga turun, akan mendorong konsumen menambah jumlah permintaannya karena konsumen merasa harga yang lebih murah meningkatkan kepuasannya. Keadaan di atas disederhanakan dalam hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Keadaan ceteris paribus ditunjukkan dalam garis permintaan akan bergerak ke arah berlawanan dengan perubahan harga barang atau jasa tersebut. Jika harga barang meningkat, ceteris paribus, maka jumlah yang diminta akan menurun dan garis permintaannya akan bergerak ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Jika harga barang turun ceteris paribus, maka jumlah yang diminta akan naik dan garis permintaan akan bergerak ke atas. Akan tetapi pemirsa, keadaan ceteris paribus tidak selalu terjadi. Faktanya, banyak sekali situasi dalam kehidupan yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, yang menyebabkan penurunan permintaan. Penurunan permintaan ditunjukkan dengan kurva permintaan yang bergeser ke kiri. Hal-hal yang menyebabkan permintaan bergeser ke kiri diantaranya, yang pertama, perubahan kesadaran konsumen. Selera dapat menyebabkan permintaan berkurang dan bertambah. Selera yang menyebabkan permintaan berkurang jika konsumen menjadi lebih sadar akan dampak kesehatan dari suatu produk. Maka, permintaan terhadap produk tersebut akan mengalami penurunan. Jadi misalnya, harga nasi ayam geprek 10.000 per bungkus dengan permintaan ayam geprek Sela sebanyak 5 bungkus per minggu. Setiap jam istirahat kuliah dari hari Senin sampai Jumat, Sela selalu membeli nasi ayam geprek.
daripada menghabiskan bekal yang sudah disiapkan ibunya dari rumah. Namun, kini setelah Sela sakit radang tenggorokan dan menyadari jika penyedap dalam nasi ayam geprek tinggi dan minyak yang digunakan untuk menggoreng ayam geprek kurang sehat, maka permintaan terhadap ayam geprek Sela menjadi 1 bungkus saja per minggu. Peristiwa tersebut jika digambarkan seperti ini. 10.000 mula-mula berada pada kuantitas 5. Ini garis kurva permintaannya. Kemudian bergeser ke kiri pada kurva permintaan baru, yaitu pada harga 10.000. Namun permintaannya hanya 1. Faktor yang kedua yaitu faktor pendapatan menurun. Jika pendapatan konsumen turun, maka jumlah permintaan konsumen juga akan turun. Contohnya, jadi misalnya, pada kasus corona kemarin, banyak pihak yang kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan daripada biasanya. Pada kejadian seperti itu, konsumen akan mengurangi pengeluaran tambahan, selain kebutuhan pokok yang lebih diperlukan. Jadi, pembelian elektronik seperti HP, laptop, dan lain-lain akan mengalami penurunan permintaan. Peristiwa tersebut jika digambar seperti ini. 3 juta mula-mula berada pada garis kuantitas 5. Ini garis kurva permintaannya. Kemudian bergeser ke kiri pada kurva permintaan baru, yaitu pada harga 3 juta namun permintaannya hanyalah 1. Faktor yang ketiga yaitu selera dan tren dapat menyebabkan peningkatan dan penurunan permintaan. Misalnya, pada tahun 90-an, telepon rumah sangat tren. Setiap rumah berlomba-lomba ingin memiliki telepon rumah. Namun, kini telepon rumah dianggap sudah kuno. Masyarakat lebih menyukai telepon genggam daripada telepon rumah yang kegunaannya terbatas. Inilah contoh perubahan selera yang menyebabkan permintaan berkurang. Yang awalnya pada saat tren berada di kanan, sekarang karena peminatnya berkurang menjadi berada di kiri. Peristiwa tersebut jika digambar seperti ini. 200.000 mula-mula berada pada garis kuantitas 5. Ini garis kurva permintaannya. Kemudian bergeser ke kiri pada kurva permintaan baru, yaitu pada harga 200.000 namun permintaannya hanyalah 1. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor keempat, harga barang pengganti. Saat barang pengganti mengalami penurunan harga, konsumen cenderung beralih barang yang baru menjadi harga yang lebih terjangkau. Contohnya, misalnya ketika sayur kembang kol mengalami penurunan harga yang signifikan, konsumen yang biasanya memilih sayur brokoli yang lebih mahal mungkin akan beralih ke sayur kembang kol sebagai alternatif yang lebih ekonomis. Dalam hal ini, harga penurunan sayur pengganti kembang kol dapat mengakibatkan penurunan permintaan untuk sayur yang lebih mahal di pasar tradisional. Peristiwa tersebut jika digambar seperti ini. 18.000 mula-mula berada pada garis kuantitas 5. Ini garis kurva permintaannya. Kemudian bergeser ke kiri pada kurva permintaan baru, yaitu pada harga 18.000 namun permintaannya hanyalah 1. Perubahan yang kelima yaitu perubahan demografi. Yang dimaksud dengan perubahan demografi adalah perubahan struktur penduduk yang dapat berupa perubahan pendidikan, usia, jenis kelamin. Perubahan demografi ini menyebabkan peningkatan maupun penurunan konsumsi suatu produk tertentu. Perubahan demografi berupa struktur pendidikan yang menyebabkan penurunan permintaan. Contohnya pada kasus kapur tulis. Permintaan kapur tulis saat ini menurun sangat tajam karena proses pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi saat ini lebih memilih menggunakan spidol daripada kapur tulis. Peristiwa tersebut jika digambar seperti ini. 15.000 mula-mula berada pada garis kuantitas 5. Ini garis kurva permintaannya. Kemudian bergeser ke kiri pada kurva permintaan baru, yaitu pada harga 15.000 namun permintaannya hanyalah 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan permintaan. Yang pertama yaitu adanya kenaikan pendapatan. Karena adanya perubahan yang lebih baik, pola konsumsi masyarakat cenderung lebih tinggi.
Contohnya, biasanya Ibu Retno membeli 2 set baju per bulannya, dan sekarang Ibu Retno membeli 4 set baju per bulannya, dikarenakan gajinya meningkat, yang awalnya 5 juta per bulan, dan sekarang 8 juta per bulan. Peristiwa tersebut jika digambar seperti ini, mula-mula dengan harga 80.000 berada pada KIDI 2, ini garis kurva permintaannya, kemudian bergeser ke kanan pada kurva permintaan baru, yaitu dengan harga 80.000, namun mengalami peningkatan permintaan menjadi 4. Yang kedua, adanya peningkatan kualitas produk. Ketika suatu produk mengupgrade produknya, maka pola konsumsi masyarakat cenderung lebih tinggi karena biasanya mendapat kualitas produk yang lebih baik. Jadi misalnya, Pak Faisal menjual martabak manis dengan harga 15.000 per potong dengan menggunakan butter Amanda. Dengan penjualan perharinya laku 20 potong saja. Dikarenakan sepi penjual, Pak Faisal mengganti butter martabak menjadi merek Blue Band dengan harga yang sama. Dan sekarang penjualan Pak Faisal meningkat menjadi 50 potong per harinya. Peristiwa tersebut jika digambar seperti ini, mula-mula dengan harga 15.000 per potong berada pada KIDI 20. Ini garis kurva permintaannya. Kemudian bergeser ke kanan pada kurva permintaan baru dengan harga yang sama dan mengalami peningkatan penjualan 50 potong per hari. Situasi ini menjelaskan kurva mengalami peningkatan. Yang ketiga, yaitu adanya harga barang pengganti turun. Ketika harga barang pengganti turun, konsumen akan beralih menggunakan barang pengganti karena harganya jauh lebih terjangkau. Contohnya, ketika Ibu Tina biasanya membeli beras 14.000 per kilonya, namun ketika ingin membeli beras, Ibu Tina melihat ada promo Indomie goreng yang 6 bungkus dijual dengan harga 14.000. Jadi Ibu Tina tidak membeli beras, ia membeli mie instan untuk mengganti jatah makannya selama 2 hari. Peristiwa tersebut jika digambar seperti ini, mula-mula dengan harga 14.000 per bungkus berada pada KIDI 1. Ini garis kurva permintaannya. Kemudian bergeser ke kanan pada kurva permintaan baru dengan harga yang sama dan mengalami peningkatan menjadi 6 bungkus. Situasi ini menjelaskan kurva mengalami peningkatan. Yang keempat yaitu adanya peningkatan kesadaran atau edukasi. Ketika konsumen mengalami peningkatan pemahaman kesadaran akan memanfaatkan terhadap suatu produk, maka mengakibatkan peningkatan suatu produk terhadap permintaannya. Misalnya, dulu sebelum adanya wabah COVID Corona, harga masker per boxnya 20.000. Permintaannya hanya 1 box per hari. Namun, saat terjadinya wabah COVID Corona, permintaan masker sangat meningkat karena kesadaran para konsumen terhadap kesehatan dan pencegahan penularan virus corona saat itu. Maka permintaan masker pada saat itu mengalami peningkatan yang awalnya berada di kiri lalu bergeser ke kanan. Peristiwa tersebut jika digambar seperti ini, mula-mula dengan harga 20.000 berada pada KIDI 1. Ini garis kurva permintaannya. Kemudian bergeser ke kanan pada kurva permintaan baru yaitu dengan harga yang sama yaitu 20.000. Namun permintaannya menjadi 10. Berikut ini reporter kami yang akan menyajikan liputan di lapangan yang menunjukkan keadaan Cateris Paribus tidak terjadi. Keadaan Cateris Paribus tidak terjadi diakibatkan karena adanya faktor lain. Halo Risma, selamat pagi. Dapat dilaporkan kejadian di lapangan saat ini. Baik, terima kasih Putri dan Nabila. Pemirsa, saat ini saya sedang melakukan liputan terkait dengan permintaan dalam teori ekonomi mikro pada konsumen di Pasar Waru Jayeng, Kabupaten Nganjuk. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Selamat pagi Ibu. Ibu sedang berbelanja apa? Belanja tahu Mbak. Ya. Berapa jumlah yang Ibu beli?
sedikit Mbak, mengapa Ibu membeli dengan jumlah yang sekian? Buat pelengkap Mbak, soalnya anak kecil toh, nek digoreng klewo-klewo, milih ayam goreng. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Nah pemirsa, inilah salah satu kejadian yang menunjukkan bahwa selera dapat mempengaruhi permintaan bergeser ke kiri karena konsumen kurang berselera dengan tahu, yang membuat konsumen mengurangi pembeliannya. Demikian yang dapat saya laporkan dari Pasar Warujaya, Kabupaten Nganjuk. Silahkan kembali ke studio. Terima kasih Risma atas laporannya. Nah pemirsa, dari laporan Risma dapat ditunjukkan dalam kurva permintaan seperti ini. Sebelumnya, kurva permintaan tahu Ibu Supiah berada di sini. Saat seluruh keluarga masih menggemari lauk tahu. Kemudian, saat keluarga Bu Supiah sudah tidak berselera dengan lauk tahu, kurva permintaan tahu Ibu Supiah bergeser ke kiri seperti ini. Di mana menunjukkan meskipun harga tahu tetap tidak mengalami kenaikan, namun permintaan menurun karena faktor perubahan selera konsumen. Selanjutnya, kita akan beralih pada liputan box paper yang menunjukkan pergeseran permintaan ke kanan. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Risma Dwi Jayanti. Pada saat ini saya berada di RPK, di Rumah Plastik dan Kemasan di Kota Kediri. Di saat ini saya akan mewawancarai salah satu pembeli yang ada di sini mengenai permintaan. Yuk ikuti. Halo Mas, kalau boleh tahu, Masnya namanya siapa? Saya Muhammad Irsyad. Oh iya, kalau boleh tahu Mas Irsyad barusan membeli apa? Ini food paper box sih, Mbak. Berapa Anda membeli food paper? Isinya berapa? Isinya ya mungkin sekitar 25 lah satunya. Nah, kalau boleh tahu, Masnya membeli food paper box ini karena apa? Lebih ke murah terus sama lebih lebih gak berbahaya lah Mbak. Karena kan kalau styrofoam kan bisa berbahaya di makanan kan, ada zat-zat gitulah. Baik Mas, terima kasih atas informasinya. Nah pemirsa, dari liputan yang telah saya lakukan, dapat diketahui bahwa permintaan dapat bergeser ke kanan karena dipengaruhi oleh faktor peningkatan kesadaran dan edukasi. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih Risma atas laporannya. Nah pemirsa, dari laporan Risma dapat ditunjukkan dalam kurva permintaan seperti ini. Sebelumnya, permintaan paper box toko RPK berada di sini. Mas Irsyad masih menggunakan styrofoam. Kemudian kesadaran akan edukasi masyarakat tentang bahayanya penggunaan styrofoam menjadikan Mas Irsyad ikut sadar akan bahayanya penggunaan styrofoam. Dan kurva permintaan paperbox RPK bergeser ke kanan seperti ini. Dari berita dan liputan di lapangan hari ini, dapat kita ketahui bahwa keadaan kehidupan nyata tidak selamanya mulus, baik-baik saja yang diistilahkan ceteris paribus. Banyak sekali situasi yang mempengaruhi permintaan atau keadaan di luar ceteris paribus, seperti pendapatan konsumen, faktor demografi, harga barang pengganti, kualitas produk, dan perubahan selera konsumen. Untuk itu, kita sebagai konsumen harus bijak menghadapi situasi. Milikilah pegangan dalam hidup Anda, supaya Anda sebagai konsumen tidak mudah panik, tidak mudah terombang-ambing melihat situasi yang ada, dan Anda dapat tenang dan cakap menguasai diri Anda sendiri. Demikian informasi kita kali ini. Saya Nurfadila Putri Utami. Dan saya Nabila Syifa Galbina. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat siang teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, sekarang saya sudah bersama tim dari kelompok permintaan, ya, bersama Risma, Nabila, dan Fadila. Ya, terima kasih Mbak Risma, Nabila, dan Fadila sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan bicara bersama teman-teman
berbagi pengalaman dan share perasaannya kelompok kemarin ya menyelesaikan tugas di kuliah kelas praktisi. Oke. Sebelum kita bicara lebih lanjut, bagaimana kita berdoa dulu? Boleh ya. Mbak Risma bisa memimpin? Baik, sebelum memulai agenda kita, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Ya, terima kasih Mbak Risma. Ya. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaannya hari ini, sekarang ini? Alhamdulillah. Kelompok kami baik-baik aja, Bu. Liburan juga, jadinya agak longgar di rumah. Iya. Kami sangat bersyukur dengan adanya kesempatan kali ini. Kami juga sangat excited. Wah, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk bisa berbincang lagi dengan Bu Mita dan juga berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Perlu teman-teman ketahui, tadi ketika kita datang cuacanya hujan. Ya. Nah, dan teman-teman kelompok permintaan ini mau datang meskipun cuaca hujan. Ya, saya sangat berterima kasih. Ya, semoga nanti dari perbincangan kita dapat menginspirasi teman-teman. Ya, mungkin teman-teman juga masih berjuang dengan tugas-tugasnya. Nah, dari apa yang disampaikan kelompok, teman-teman bisa dapat kekuatan lagi. Ya, semangat lagi. Kami juga dari kelompok mengucapkan terima kasih kepada Bu Mita telah membimbing proyek kemarin sampai dengan lancar. Iya, terima kasih Wadila. Iya, baik. Oke, saya ingin memulai diskusi kita. Saya pertanyaannya berangkat dari Google Form refleksi yang sudah teman-teman jawab. Oke. Teman-teman, tadi teman-teman sudah menyaksikan bagaimana video kelompok permintaan. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk menghasilkan video seperti itu, tiap-tiap kelompok harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama, mengerjakan narasi hingga benar. Tahap yang kedua, baru mulai untuk tag video. Dan tahap ketiga, finishing berupa editing, menambah subtitle, dan sebagainya. Seperti itu. Dalam Google Form refleksi, saya menanyakan pendapat mahasiswa. Saya ingin tahu dari sudut pandang mereka, mengapa level ini atau tahapan ini harus dikerjakan secara berurutan. Karena memang saat di kelas saya menyatakan level ini harus dikerjakan berurutan. Teman-teman tidak boleh keburu tag video dulu sebelum narasinya benar. Oke, kemudian Mbak Risma ini menulis di refleksinya menyampaikan bahwa alasan harus mengerjakan secara berurutan yaitu pengerjaan proyek video harus dilakukan berurutan agar sesuai dengan materi dan konsep ekonomi mikro dan juga untuk meminimalisir kesalahpahaman dari masing-masing pembuat video. Benar Mbak Risma, itu tulisan Mbak Risma? Iya, betul sekali. Oke, bukan saya yang mengarang ya teman-teman. Nah, Oke. Nah, Mbak Risma, bisakah saya dibantu menjelaskan kepada teman-teman yang melihat, menyaksikan acara kita, mengapa harus dilakukan secara berurutan? Bahkan di sini Mbak Risma menyatakan jika dikerjakan berurutan itu dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam membuat video itu sendiri. Iya. Oke. Izin menjawab dari materi kelompok kita yang membahas mengenai materi demand atau permintaan dalam mengerjakan proyek video harus dikerjakan secara berurutan dan tentunya kelompok tidak boleh melangkah ke level atau tahapan selanjutnya sebelum narasi benar yang mempunyai tujuan agar materi dan konsep mengenai demand atau permintaan dalam teori ekonomi mikro yang akan kita bahas telah sesuai dengan ilmu dan konsep dari materi tersebut.
Selain itu, dengan adanya step atau level atau tahapan selanjutnya mengenai pengerjaan proyek video tersebut, secara berurutan mempunyai tujuan untuk meminimalisir kesalahan, baik kesalahpahaman maupun kesalahan yang lain dalam pembuatan video tersebut. Kemudian dari tahapan pengerjaan yang berurutan juga membuat kita merasakan adanya kemajuan dan pencapaian di setiap langkah dari beberapa level atau tahapan. Jadi secara keseluruhan dengan adanya level atau tahapan dalam pengerjaan video dirasa lebih efektif dan meningkatkan efisiensi dalam pengerjaan maupun hasil akhir nantinya. Oke. Mbak Risma, bisakah memberi contoh Ya, meminimalisir kesalahan? Nah, ya. justru kalau kita mengerjakan ini secara bertahap, tidak keburu ngebet pengen tag video, itu justru meminimalisir kesalahan. Contohnya seperti apa? Seperti begini, misalkan kita mulai dari awal, misal kita tidak ada konsultasi dengan Bu Mita, awal kita udah membuat narasi, kemudian kita langsung tag video, langsung melakukan pengeditan. Ternyata setelah video yang dikumpulkan, setelah dilihat oleh Bu Mita, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dari Bu Mita maupun dari isi dari ilmu mengenai konsep materi dalam ilmu ekonomi mikro tersebut. Nah, dari situ kan malah kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Maka dari itu, kita mending membuat step-step saja. Mungkin pas pertama kita menyamakan narasi dulu. Seperti itu. Setelah menyamakan narasi benar, kemudian kita membuat tag video. Mungkin dari tag video itu apakah ada kesalahan atau bagaimana, atau mungkin ada suara yang audio yang mungkin konslet atau kayak gimana kan kita juga tidak tahu problem yang ada di luar itu seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses editing. Nah, nanti dalam proses editing juga mungkin ada yang ditambahkan oleh visual gambar atau editing yang lain seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Risma. Iya. Oke, teman-teman ya, tadi sudah dijelaskan harus dikerjakan secara bertahap. Tidak usah buru-buru pengen cepat selesai ke tahap selanjutnya. Betul. Justru itu akan kalau kita buru-buru malah itu tidak efektif, tidak efisien. Oke. Nah, teman-teman, ya tahukah teman-teman video yang sudah teman-teman lihat, permintaan yang sedemikian bagusnya itu ternyata mengalami pada tahap satu saja, pada tahap narasi saja mengalami revisi sampai 3 kali. Ya, iya, itu. Pada tanggal 10 November 2023, pada tanggal 25 November 2023, dan revisi yang ketiga pada tanggal 27 November 2023. Nah, adakah salah satu kelompok yang bisa menceritakan contoh koreksi? Nah, ini pastikan untuk menunjukkan teman-teman miss-nya. Kalau tidak ditunjukkan, tadi kan kata Mbak Risma, kalau tidak ditunjukkan nanti bisa terjadi kesalahpahaman materi, gitu. Nah, bisa diceritakan kemarin contoh koreksinya apa dan ternyata itu tidak sesuai dengan meleset dari materi, seperti apa? Untuk koreksi tanggal 10 November itu ya Bu, saya kan sama Mbak Cinta yang supply itu, Bu Mita meminta ke kelompok saya itu disesuaikan ya sama yang penawaran kayak gitu. Kemudian saya ganti, saya sesuaikan, kemudian saya kirim lagi. Kemudian untuk tanggal 25 November itu kami itu mengirimkan naskah. Setelah revisi lagi Bu Mita, dari hasil Bu Mita itu, Bu Mita bilang, kelompok kalian itu kok fokusnya kok ke penjual, padahal kalian itu materinya permintaan, gitu kan. Jadinya saya, oh iya ya, kok penjual ya baru sadar dari sini, meskipun yang diliput itu memang permintaan pada orang yang menjual itu, kita yang tanya kayak gitu. Tetapi kok
seharusnya kita tanyanya ke pembeli dong kayak gitu. Kita baru sadar di sana, kemudian kita ya udah kita rombak lagi, kita diskusikan lagi. Kemudian pada tanggal yang terakhir itu 27 November, Bu Mita meminta kelompok kami itu untuk memberi contoh pada semua faktornya. Kemudian kita kasih contoh, kemudian kita kasih kurva dari di sana juga. Bu Mita juga yang wawancara yang kedua untuk bagian Mbak Risma itu di yang waktu ST itu Bu Mita nggak setuju, kemudian saya sempat ada diskusi lagi sama Bu Mita apa saya ganti untuk tote bag Indomaret atau kayak gimana kayak gitu. Bu Mita belum setuju karena katanya Bu Mita kemarin, Bu Mita matur, oh kalau paper bag-nya Indomaret itu bukan untuk yang pembeli memang sadar akan untuk mengurangi sampah plastik, tetapi mereka terkadang lupa kayak gitu. Kemudian saya berpikir lagi apa orang-orang banyak memakai apa sih sekarang yang membahayakan kesehatan kayak gitu. Saya berpikir sama tim, oh ya udah kotak box paper yang awalnya itu styrofoam, kan banyak orang pakai styrofoam, kemudian sekarang banyak ganti ke arah box paper meskipun sedikit mahal, tetapi kalau untuk kesehatan dan untuk segi efisien sekarang box paper juga kan banyak ukurannya daripada styrofoam, jadinya lebih baik beli box paper kayak gitu. Kemudian saya konsultasi lagi, kemudian Bu Mita nge-ACC, kemudian take video tersebut. Oke, ya terima kasih Nabila penjelasannya. Ya, jadi justru dengan tahap pengerjaan narasi hingga benar membuat tidak meleset, ya. Tadinya sempat hampir meleset ke penawaran, ya, karena kebanyakan di penjualnya, dan hampir juga meleset dari konteksnya. Konteksnya kemarin yang box paper itu konsumen sadar terhadap kesehatan. Ya, kemarin sempat meleset sedikit, ya. Kemarin ya. Baik, itu salah satu contoh nyata teman-teman mengapa bimbingan itu pengerjaan narasi hingga benar itu harus dilewati seperti itu. Namun sebetulnya saya ingin tahu perasaannya kelompok ketika mendengar harus revisi lagi itu bagaimana? Perasaan kami ketika mengetahui pengumuman adanya harus revisi sampai 3 kali ya Bu. Ya jujur ya sebenarnya juga agak deg-degan ya. Kita pun juga merasa tertantang. Ini gimana ya segera dikerjakan biar nanti nggak jadi tanggungan. Dan kami pun juga ya udahlah terlihatnya mungkin agak tenang gitu. Ya tapi kita tetap harus fokus pada perbaikan itu sendiri. Dengan adanya revisi yang berulang-ulang tersebut kan juga membuat kelompok kita semakin belajar seperti mengidentifikasi ini kesalahannya di mana, mengetahui kesalahannya itu nanti perbaikannya seperti apa gitu. Kemudian dengan adanya feedback maupun umpan balik dari yang kita berikan untuk kelompok kita pun juga mencari umpan baliknya, ini maksudnya Bu Mita gini, kelompok kira-kira mengetahui maksudnya Bu Mita enggak ya gitu, sesuai enggak ya. Nah apabila tidak, kita pun juga langsung tanya juga ke Bu Mita biar ada keselarasan di antara pemahaman kita dengan Bu Mita mengenai proyek video tersebut. Ya terima kasih Mbak Risma. Ya, ada hal yang menarik yang ditulis oleh Fadila dalam Google Form, ya. Fadila menyatakan peran dosen saat kegiatan bimbingan adalah memberi penguatan dan meluruskan apakah skrip sudah benar sesuai dengan materi, sehingga mahasiswa dapat melakukan konsultasi kepada dosen, lalu melakukan revisi ketika masih terjadi kesalahan dalam pengerjaannya. Benar ini tulisan dari Fadila? Iya, Bu.
Tetapi Fadila, masalahnya ini kan tadi dari ceritanya Mbak Risma ini kan kelompok merasa tertantang, ya. Tapi tentunya tidak semua kelompok seperti itu. Iya. Nah, mungkin ada kelompok yang sedikit lelah begitu dan yang lainnya. Nah, masukan Fadila untuk teman-teman supaya tetap menyambut dengan positif seperti apa, Fadila? Setiap proses kan pasti gagal, Bu. Oke. Tapi kalau kita sekali gagal kita langsung menyerah, ya nanti kita nggak akan berhasil, nggak akan sukses. Jadi yang harus kita lakukan itu ya belajar terus, kayak ini salahku, terus ya aku harus lebih belajar lagi biar bisa meraih kesuksesan atau berhasil mengerjakan proyek tersebut, Bu. Seperti itu. Oke, jadi salah itu nggak apa-apa. Iya, Bu, nggak apa-apa. Soalnya kan kita kan masih mahasiswa, pasti kan setiap orang kan pasti ada salah. Ada Bu Mita sebagai dosen yang membimbing kita supaya meluruskan ketika kita ada kesalahan untuk pengerjaannya. Gitu. Oke, tidak apa-apa salah itu dan revisi lagi itu tidak apa-apa. Iya. Oke. Fadila bisa menceritakan pada teman-teman sebetulnya bimbingan yang saya lakukan itu bentuknya seperti apa? Ini mungkin teman-teman masih belum tahu atau takut atau khawatir itu sebetulnya seperti apa situasi atau keadaan kita di kelas ataupun koreksi yang saya berikan, Fadila? Jujur sebenarnya bimbingan sama Bu Mita tuh apa kayak sedikit tegang, Bu. Takut kita salah, takut pemikiran kita berbeda jauh dengan Bu Mita karena kita kan masih mahasiswa. Bu Mita sudah dosen mungkin banyak pengalamannya, cuma Bu Mita tuh sangat sabar waktu membimbing kita, kayak walaupun kita ada kesalahan pengerjaan itu Bu Mita menjelaskan satu persatu, kayak kesalahan kamu di sini harusnya seperti ini. Bu Mita mau kayak menuliskan naskah contoh yang benar tuh seperti ini. Mungkin tidak semua dosen mau mengeluarkan effort seperti Bu Mita. Cukup menyenangkan, Bu. Oke. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Iya. Ada petunjuknya, ada juga komentarnya. Cukup jelas gitu. Oke. Dan secara detail sehingga mahasiswa tahu kesalahannya di sini, harus diperbaiki seperti ini. Oke. Di setiap yang dikumpulkan juga pasti saya koreksi. Ya, saya tandai dengan blok warna untuk memudahkan menjadi. Ya. Oke, jadi teman-teman nggak usah takut seperti dibiarkan sendiri. Enggak, justru saya menemani proses teman-teman untuk mencari narasi itu hingga benar sehingga ketika tag video teman-teman bisa lebih percaya diri. Ya, mungkin ketika tag video malah masalahnya bukan di narasi lagi, tapi kita mengulangi yang tertawa itu ya. Narasi sudah enteng ya, kita sudah menyampaikan secara yakin ya karena teman-teman sendiri tahu, oh ini benar ya, pikirannya sudah terbuka dengan konsep yang benar. Justru kendalanya mengulang karena karena mungkin tersenyum atau bagaimana tertawa gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Ada lagi ini juga masih dari Fadila ya. Dalam Google Form refleksi, Fadila intinya menyampaikan ya, setiap anggota kelompok itu harus memahami materi ya. Saya bacakan Fadila ya. Dalam pengerjaan proyek, setiap individu dalam kelompok harus menguasai materi terlebih dahulu. Lalu untuk proses pengerjaan dilakukan secara kelompok dengan bertukar pendapat antar teman. Ya, jika yang memahami materi hanya satu orang, maka kerjasama di dalam kelompok tidak akan seimbang dan hasil yang diperoleh juga tidak akan maksimal karena tidak ada kekompakan anggota kelompok. Oleh sebab itu, setiap individu harus memahami materi dengan baik
lalu bertukar pendapat dengan anggota kelompok lainnya. Maka hasil video yang didapat juga maksimal dan merata. Nah, oke, ini benar tulisan dari Fadila. Ya. Oke, ya. Nah, rupanya kelompok proyek video ini berbeda dengan kelompok biasanya. Tugas biasanya mungkin terjadi hanya 1-2 orang saja yang memahami materi. Tapi Fadila di sini menyatakan kalau membuat proyek video seperti yang tadi teman-teman tonton Dimen itu tadi, itu tiap anggotanya harus memahami materi, begitu. Nah, pertanyaan saya, bisa diceritakan Fadila, kemarin di kelompok itu seperti apa kelompok kalian ini? Ya mungkin kalau bertukar pikiran mungkin ada kayak cekcok, mungkin bukan cekcok sih, lebih ke kayak argumennya beda, kayak beda pendapat. Jadi kayak kalau mau menyatukan pendapat itu mungkin agak sulit. Kadang kan orang kan komunikasinya kan berbeda-beda. Terkadang ada yang diajak komunikasi itu susah, mungkin punya kesibukan masing-masing atau seperti apa. Jadi kalau semisal dalam kelompok kayak kurang komunikasi dengan baik atau tidak memahami materi dengan baik, itu kayak akan memberatkan salah satu pihak. Jadi pengerjaannya itu udah lambat dan tidak maksimal, seperti itu, Bu. Oke. Jadi untuk menghasilkan video yang teman-teman lihat sebelumnya itu juga sudah revisi 3 kali, di kelompok, dalam kelompok sendiri pun terus berproses, itu tidak selalu mulus. Kelompok baik saja, beda pendapat itu juga nggak apa-apa. Ya. Bahkan kata Fadila, cekcok pun nggak apa-apa itu. Soalnya kan manusia pasti kan ada ketidakcocokan sama orang lain juga, mungkin karena kok anak ini seperti ini, pendapatnya seperti ini, pendapat kita seperti ini. Jadi kayak mungkin ada beberapa orang yang kurang legowo menerima pendapat orang lain, kayak merasa argumennya itu benar atau argumen orang lain itu salah. Jadi kayak kalau kita bekerja sama tim harus ada sikap kayak legowo, kayak mau menerima pendapat orang lain, tapi dipertimbangkan lagi dari argumen mereka ini, kita simpulkan mana yang paling benar, seperti itu, Bu. Oke, walaupun berbeda pendapat, tapi ujungnya setiap orang dalam kelompok harus memiliki kesadaran untuk legowo. Oke, untuk legowo dan mau menerima pendapat temannya. Oke, ya. Dari statement yang Fadila saya bacakan tadi, ya. Pertanyaan saya selanjutnya, mengapa Fadila bisa terpikirkan hal ini? Gitu. Bahwa dalam kelompok tag video, proyek video ini, kita semua harus paham materi, Bu. Tidak bisa kalau hanya 1-2 saja yang paham. Tapi semua harus paham dengan materinya, Bu. Gitu. Ini menarik sekali. Fadila sampai kepikiran hal ini, kenapa? Karena kalau kan ada anggota yang tidak paham atau yang paham cuma beberapa, itu bakal memberatkan salah satu pihak yang paham itu, Bu. Jadi kayak seakan-akan ini tugas kelompok tetapi yang mengerjakan individu. Jadi kayak kita memberikan akses anak ini tuh tidak mengerjakan apa-apa, tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Jadi makanya diharuskan dalam proses pengerjaan ini semua anggota harus paham dan harus ikut andil dalam pengerjaan tugas biar tidak memberatkan salah satu pihak dan tugasnya dikerjakan secara bersama-sama. Seperti itu, Bu. Oke, biar tidak memberatkan salah satu pihak bersama-sama. Bahkan menurut Fadila, kalau semua memahami materi, hasilnya akan lebih maksimal. Iya, Bu. Oke. Bisa dicontohkan, Fadila, kalau yang paham hanya 1 orang, hasilnya video seperti apa? Kalau semua anggota kelompok paham, hasilnya video akan seperti apa? Gitu. Gini, Bu, semisal yang paham cuma 1 orang, itu kan mungkin pendapat pemikiran dia atau kayak idenya dia cuma itu, Bu. Kayak dia tidak bisa melihat, kayak
tidak tahu kalau di luaran tuh ada contoh-contoh yang lebih bersangkutan dengan materi. Makanya harus ada kayak minta pendapat dengan temannya. Oh, sebenarnya tuh gini loh, ini yang lebih cocok dengan materi kita. Kayak memberikan usul, sharing yang lebih sesuai dengan project tuh yang ini. Terus mungkin ada pendapat lagi dari orang lain. Tapi mungkin kayak gini lebih benar seperti itu, Bu. Oke. Jadi kalau hanya satu saja ya terbatas ya. Terbatas, Bu. Iya. Dikira itu sudah benar ya. Iya. Oke ya. Itu loh teman-teman. Ya, itu loh teman-teman. Oke, saya lanjut dulu ya ke Risma sekarang. Iya, Bu. Ya, menurut Risma dalam Google Form refleksi ya, di samping membuat mahasiswa memahami materi, manfaat lain dari mengerjakan proyek video ini juga melatih tanggung jawab. Ya. Karena anggota kelompok telah dibagi tugas untuk melaksanakan proyek dan juga sharing dengan teman satu kelompok mengenai materi yang dibahas. Oke. Bisa diceritakan, Risma, contoh pembagian tugas dalam kelompok Anda kemarin seperti apa? Ya, baik. Untuk pembagian tugas kelompok video project materi domain atau permintaan ini, sebenarnya ada beberapa tahap juga. Nah, untuk pembagian materinya ada yang di indoor dan outdoor. Untuk yang di indoor ini ada Mbak Fadila dan Mbak Nabila. Dan kemudian ada yang liputan di outdoor, itu ada saya yang melakukan wawancara ke lapangan seperti misalnya ke Pasar Parujaya Kabupaten Nganjuk dan juga di RPK, rumah plastik Kediri itu. Kemudian dalam pengerjaan video project ini pun tentu saja kelompok kami juga tidak terlepas oleh bantuan orang lain, yaitu dari kelompok supply, yaitu kelompoknya Valdo, Cinta, dan juga Emil, yang sebelumnya kita merupakan satu kelompok gabungan materi dari supply dan demand seperti itu, dan mereka selalu ada dan selalu membantu kelompok kita seperti itu. Kemudian mengenai pengerjaan materi demand ini dalam project video tersebut kita kerjakan bersama dan disesuaikan berdasarkan materi yang akan dibahas. Adapun contoh hal yang didiskusikan bersama dengan kelompok antara lain dari yang tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu kita menulis naskah atau skenario, membuat gambaran urutan adegan ini nanti kayak gimana ya urutannya yang mau kita bahas. Kita pertama mau bahas tentang apa, misal definisi, kemudian konsep apa seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu praproduksi. Nah, yang praproduksi ini kita mencari lokasi, misal kita melakukan wawancara. Ya, wawancaranya ada di 2 tempat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, wawancara dilakukan yang pertama di Pasar Parujaya Kabupaten Nganjuk, dan yang kedua yaitu di RPK. Seperti itu. Kemudian kita membagi juga tag videonya untuk yang di indoor. Untuk yang di indoor ini yang membahas bagian misal definisi, ini bagian Mbak Fadila, kemudian untuk yang selanjutnya bagian Mbak Nabila, seperti itu. Kemudian ada tahap produksi. Nah, untuk yang tahap produksi ini tag video ya, pengambilan gambar maupun rekaman. Kemudian untuk yang tahap keempat yaitu pasca produksi, yaitu kita mengedit, menyusun rekaman menjadi video, menambah efek visual, menyunting, kemudian meningkatkan kualitas audio, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu distribusi, berupa mengunggah video ke platform yang telah ditentukan. Nah, semua anggota kelompok ini pun juga bekerja sama dan berkomunikasi untuk memastikan keseluruhan proyek dapat berjalan dengan baik.
gitu Bu. Jadi kita juga tidak terlepas dari adanya kerjasama dan juga komunikasi. Oke, baik. Seperti itu. Oke, kemarin cara pembagian tugasnya seperti apa? Apakah dengan undian atau bagaimana, Nabila? Oh, untuk pembagian tugas itu kemarin saya spin Bu pakai aplikasi di Google Spinner itu. Dari itu kan pembagiannya kan satu kelompok kan dipecah menjadi dua. Kemarin saya yaudah ini ada permintaan, ada penawaran, nanti kita spin anaknya, kita kumpulkan yang permintaan ini, yang penawaran ini siapa aja yang keluar, ya udah itu aja gitu. Kemudian untuk masalah indoor atau outdoor juga kita spin. Oke, Jadinya apakah kelompok merasa itu pembagian yang adil? Iya. Atau ada yang aku jangan isi itu, saya begitu? Oh, nggak ada. Tidak ada Bu, soalnya setuju. Oke. Sepakat semua. Iya, Oke. misalpun kita ada salah satu yang keberatan, mungkin nanti kita bahas juga bersama. Oke, selalu dimusyawarahkan. Betul. Oke, baik. Nah, kemudian saya ke pesan penutup di Google Form. Ya, pesan penutup di Google Form, saya membaca dari pesan penutup Nabila. Oke, ada hal yang unik ya. Saya bacakan ya. Nabila menuliskan, ada pelajaran yang saya mengerti dari proses pembelajaran dan pembuatan video project kali ini, bahwa saya sebagai mahasiswa tidak bisa terburu-buru jika ingin mencapai sebuah proses pada tujuan yang ingin dicapai. Harus step by step, seperti menaiki tangga. Dan tidak ada yang instan dan mudah untuk dicapai di dunia ini. Oke. Nah, pertanyaan saya, Nabila, mengapa terinspirasi menuliskan pesan demikian? Itu sebenarnya saya terinspirasi itu awalnya itu waktu saya mengerjakan teks narasi. Kemudian kelompok saya itu waktu tanggal 25 sekitar tanggal 25 November setelah mengisi revisi itu kita itu tag Bu sebenarnya sudah tag video sejujurnya. Untuk video yang pertama kita lolos untuk teks narasinya, kemudian saya bingung untuk tag yang video yang kedua yang diganti box paper tersebut. Sebenarnya sebelumnya saya sudah tag di pasar. Gitu. Jadinya saya merasa di sana oh ternyata kita nggak boleh buru-buru, soalnya saya mikirnya sama kelompok ini ayo dikerjakan dulu yang ada kayak gitu, biar tidak, kalau proses pengeditan biar tidak telat dan sebagainya, kalau ada crack juga nanti tag lagi untuk mensiasati seperti itu. Tapi ujungnya seharusnya kita nyelesain narasi ini dulu deh kayak ya yang lebih benar kayak gitu. Makanya saya merasa di sana kita memang harus satu persatu nih kayak naik tangga nih, nggak boleh dahuluin biar instan gitu loh. Soalnya nggak ada yang enak instan kecuali makanan kayak gitu. Oke. Ternyata setelah terjun mengalami sendiri permasalahannya, kesulitannya. Oke, ya. Nah, ini merupakan suatu pengalaman nyata ya. Jadi ya, dosen memberi pesan itu pasti ada maksudnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar dari kesalahan. Ya, oke. Kemudian juga ada cuplikan pesan yang menarik, pesan penutup yang disampaikan oleh Fadila dalam Google Form sebagai berikut yang saya bacakan. Terima kasih untuk Bu Mita atas kesabaran dan membimbing kami yang masih banyak kurang dan salahnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih setelah adanya mata kuliah ini dan proyek yang telah diberikan membuat saya lebih paham mengenai materi yang ada di dalamnya. Dan juga saya menjadi lebih paham dalam setiap orang harus bisa menyesuaikan tempat untuk beradaptasi dengan orang lain mengenai tugas-tugas yang ada di dalamnya.
dan menjadi mengerti bahwa kerjasama tim sangat diperlukan dimanapun berada, walaupun setiap orang mempunyai pemikiran dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang harus dilakukan yaitu terus belajar dan pantang menyerah. Oke, kayak membaca novel ya. Oke, ya sebelum saya bertanya ya, saya juga berterima kasih Fadila. Saya juga minta maaf atas segala kesalahan saya dalam pembimbingan dan mengantarkan menempuh mata kuliah sama-sama. Ya, kita sama-sama saling berproses. Oke, ya terima kasih juga Fadila menyambut koreksi, bimbingan yang saya berikan dengan pikiran yang positif. Oke. Sekarang pertanyaan saya dari pesan yang ditulis Fadila, yaitu Fadila menyatakan melalui proyek kelompok video menyadarkan Fadila untuk dapat beradaptasi dengan orang lain. Nah, iya, ini hal baru lagi. Tadi kalau Nabila, dia sekarang memiliki pemahaman memang harus ikut dengan aturan step by step, oke, untuk memudahkan bekerja juga itu. Sekarang Fadila menyatakan juga bekerja dengan kelompok ini membuat Fadila menyadari harus dapat beradaptasi dengan orang lain mengenai tugas-tugas. Nah, oke, silahkan Fadila. Contohnya itu anggota kelompok saya kan ada yang kayak tidak awalnya tidak kenal atau tidak akrab. Contohnya Mbak Risma sama Mbak Sinta Maya yang ada di kelompok Saple. Itu awalnya itu tidak sefrekuensi, Bu. Kayak komunikasi kita kurang, kayak nggak pernah komunikasi bahkan. Tapi adanya tugas ini atau proyek ini tuh jadi terbentuk komunikasi kami yang baik. Jadi kayak awalnya yang tidak sefrekuensi, jadi sefrekuensi seperti itu, Bu. Jadi kayak walaupun awalnya kita tuh tidak satu frekuensi sama orang tersebut, kita harus beradaptasi karena adanya tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek ini. Jadi kita harus memperbaiki komunikasi itu biar proses pengerjaan proyek itu lebih lancar dan maksimal seperti itu. Oke, contohnya kemarin karena membahas apa akhirnya bisa tercipta obrolan itu di tugas ini apa contohnya yang dibahas? Waktu kalau yang sama Mbak Sinta itu waktu mau presentasi itu, Bu. Itu kan kelompok kita kan kelompok pertama. Jadi kayak apa ya, Bu? Langsung kaget, langsung baru dibagi, langsung suruh menyesuaikan PPT, harus presentasi. Dan kita tuh nggak tahu, Bu Mita tuh sukanya presentasi yang seperti apa. Jadi kayak kita tuh kayak piye ya, kok nggak salah. Ya Bu Mita, langgep kita gimana kayak rasa takut pasti ada, jadi kayak saya dibagi tugas gini seperti itu, Bu. Jadi awalnya yang nggak pernah komunikasi jadi kayak akrab gara-gara tugas pertama itu. Terus ada tugas kedua yang proyek kemarin yang awalnya tidak pernah komunikasi sama Mbak Risma, jadi kayak sering komunikasi karena satu kelompok permintaan itu, Bu. Oke, contoh komunikasi sama Mbak Risma kemarin apa? Tanya apa pembuatan naskah, Bu. Kan pembuatan naskah kan itu dikerjakan bersama-sama. Ya, Mbak Risma kebagian yang outdoor. Jadi kayak pengerjaan itu kayak kita konsultasikan. Enaknya di mana, Mbak? Terus misal Mbaknya daerah Nganjuk sanggup nggak? Soalnya kan jauh, Bu. Takutnya Mbak Risma nggak sanggup. Ternyata Mbak Risma menyetujui dan sanggup. Ya udah kita ambilnya di Nganjuk itu, Bu. Terus ketika ada revisi dari Bu Mita, kok salah ya? Terus tanya lagi ke kelompok lain atau pendapat Mbak Risma sama Nabila. Kalau ini salah, terus enaknya apa? Terus harus diganti apa? Apa yang benar? Apa yang sesuai dengan permintaannya Bu Mita? Jadi komunikasi kita seperti itu, Bu. Oke, ya baik. Oke. Kemudian juga ini ada tambahan dari Fadila. Fadila juga menyadari kerjasama tim sangat diperlukan dimanapun berada, walau setiap orang mempunyai pemikiran dan kemampuan yang berbeda. Nah, Fadila, contohnya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ini seperti apa?
Tapi kita harus tetap kerjasama, walaupun setiap orang memiliki kemampuan pemikiran yang berbeda-beda. Kalau pemikiran tadi sudah, Ya. kalau kemampuan yang berbeda-beda, contohnya Kayak kemampuan public speaking, bukan ini kan lebih ke kayak wawancara sama kita berbicara di depan layar ya Bu. Kadang kan ada yang belum terbiasa atau masih nervous kalau harus berhadapan sama kamera seperti ini. Jadi kayak kayak kita itu harus misal Mbak Risma ini kan kebagian yang di outdoor. Jadi mungkin lebih komunikasinya tuh harus sama yang kayak apa pembeli gitu ya. Nah, terus yang kalau sama saya kan yang di indoor itu awalnya tuh kayak nggak mampu Bu, mungkin mengingat materi yang banyak mungkin kadang agak sulit, mungkin kadang kalau di depan kamera itu ngeblank. Jadi kan kayak kemampuannya tuh belum sampai sana, cuma karena adanya tanggung jawab jadi kita harus tetap belajar dan berusaha sampai pengerjaannya itu benar seperti itu. Oke. Terakhir Fadila ya. Dari pesan Fadila ini ya. Ini maksud saya ini terakhir dari pesannya. Ya. Oke. Pesan Fadila yang terakhir ini menyampaikan kita harus terus belajar dan pantang menyerah. Ya, di Fadila yang harus dilakukan yaitu terus belajar dan pantang menyerah. Oke, pertanyaan saya, mengapa Fadila kita tidak boleh menyerah? Karena Ke kan situ Fadila, ya teman-teman ya. karena kan setiap proses pasti ada kegagalan yang kayak kita itu harus mempunyai sikap yang optimis. Kalau kita mempunyai sikap yang pesimis, kita tidak akan pernah berhasil. Kita tidak akan pernah menaiki tangga selanjutnya. Seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan itu belajar, terus belajar. Semisal kemarin kita gagal, dan kita belajar dari kesalahan yang kemarin seperti apa. Jadi kalau misal kemarin kesalahannya di sini, jadi untuk kedepannya harus lebih baik, harus apa ya, diperbaiki lagi seperti itu Bu. Kayak seperti yang pernah Bu Mita sampaikan waktu itu kan, kalau kita berhasil meraih sesuatu yang awalnya kita itu kayak kesulitan mungkin Bu, mungkin harus benar-benar menggunakan effort atau usaha. Tapi kalau kita sudah mencapainya, kita tuh akan ada rasa bangga atau kayak aku loh bisa melewati ini, kayak haru gitu. Seperti itu. Oke. Jadi berarti kemarin setelah menyelesaikan senang dan haru. Oke. Apakah kemarin juga sempat ada perasaan ingin menyerah begitu? Sempat terlintas Bu, karena kan jujur waktu proses pengeditan tuh ada kesalahan mungkin Bu. Kameranya tidak sinkron. Kayak awalnya kan kita menggunakan satu HP, cuma kayak baterainya tuh habis. Jadi kan kita perlu charging, terus ganti HP lagi. Ternyata resolusinya tidak sama. Jadi kayak mau menyatukan di editing itu tidak bisa Bu. Jadi kayak harus take ulang, padahal kemarin tuh waktu proses pengerjaan kita kerjakan sampai pagi Bu. Sampai subuh. Iya, dari malam jam 8 ya. Iya, jam 8 sampai subuh baru selesai Bu. Luar biasa. Berarti kasusnya bukan lagi pada narasi. Iya, bukan karena narasi sudah lega, kita sudah dapat ACC dari Bu Mita untuk tag video. Jadi kayak alhamdulillah tab 1 sudah selesai, tinggal tab 2 dan ketiga. Seperti itu. Oke, tapi walaupun ada perasaan ingin menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Terus belajar, nanti pasti akan ada rasa puas ya. Kan nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Kita bisa memperbaiki lagi. Oke, jangan menyerah ya teman-teman. Ya. Nah, sekarang saya ingin teman-teman untuk memberikan penguatan atau nasihat ya pada teman-teman yang melihat. Nah, dari
Fadila, saya ingin Fadila memberi semangat pada teman-teman. Tadi saya ingat Fadila menyampaikan kita semua harus paham, jangan hanya satu orang saja. Oke, saya ingin Fadila menjelaskan atau memberi semangat kepada teman-teman, kita jangan hanya menjadi anggota yang menggantungkan pada kelompok lainnya, begitu. Mungkin kalau yang menyampaikan itu teman sendiri, seusia sendiri, lebih bisa mudah dipahami ya dibanding dengan yang terbiasa menyampaikan dosennya, begitu. Oke. Nanti Fadila, kemudian Nabila ada hal yang baru dan Mbak Risma juga saya beri hal yang baru juga. Sekarang Fadila dulu, silahkan. Jadi seperti ini ya teman-teman, kan setiap orang kan pasti emang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi kita tuh bisa kalau kita mau berusaha. Jadi tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau berusaha. Jadi kayak misal kalian tidak paham dengan materi, ya terus kalian terus belajar, terus pahami materi tersebut, pasti kalian akan paham dengan materi. Mungkin kalau kalian tidak bisa dengan metode membaca, mungkin kalian bisa minta pendapat atau ilmu dari orang yang sudah paham tentang hal tersebut. Jadi kayak kalian itu jangan kalau misal tidak bisa mengerjakan ini langsung menyerah. Tetap kalian kerjakan sampai kalian berhasil untuk menyelesaikan kayak tanggung jawab kalian seperti itu. Oke. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Ya, semua pasti bisa dipelajari. Iya. Jangan nyerah ya teman-teman. Iya. Selama bisa membaca, pasti bisa dipelajari. Ya. Ilmu apapun selama bisa atau pengetahuan apapun selama kita bisa membaca pasti bisa dipelajari. Oke. Ya, terima kasih Fadila. Ya, sekarang Nabila. Ya. Nabila, tolong Nabila bantu saya menjelaskan pada teman-teman ya. Karena saya banyak sekali menjumpai ya kasus yang sama seperti Nabila ceritakan, ngebet banget, keburu pengen tag video. Oke. Nah, tolong teman-teman sampaikan, tolong Nabila sampaikan pada teman-teman pentingnya kita ikut ya, aturan, ikut proses itu pentingnya itu seperti apa. Oke. Saya jawab dulu. Ya, silakan. Di sini pentingnya sebuah proses itu kita nggak boleh terburu-buru karena kita itu di diri kita itu mesti ada, mungkin kita kayak manusia kan bergelombang ya Bu ya. Ya, di bergelombang kita itu kemarin saya di titik itu kayak kalau kata orang itu honeymoon mungkin ya. Iya kan Bu. Saya ingin terburu-buru mengerjakan ini, semangat sekali kelompok kita. Ternyata jadinya kesulitan sendiri soalnya belum melewati proses yang pada level 1 tersebut. Kita langsung naik ke tangga yang level 2. Seharusnya nggak boleh seperti itu karena kita memang saking semangatnya kemarin kepengen cepat selesai, kepengen bebannya mungkin juga lebih ringan lagi, tetapi kok kecilek kayak gitu kalau bahasa Jawanya. Jadinya kalau kita diarahkan memang untuk masih di level sini, kita harus ngikuti, kita harus di level sini aja dulu. Soalnya kenapa? Yang tua pasti juga udah lebih memahami daripada kita. Oke. Nabila belum pernah di usia saya. Tapi saya sudah pernah di usianya Nabila. Sehingga saya bisa menyampaikan hal-hal itu ya. Misalkan aturan itu yang harus dipenuhi, tahap itu yang harus dilewati begitu karena saya sudah pernah berada di situasi yang Nabila alami. Iya, benar sekali. Ya, itu. Oke, ya. Sangat menginspirasi ya. Terima kasih Nabila. Dan terakhir dari Mbak Risma. Oke. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui Mbak Risma ini adalah mahasiswa dari Prodi Manajemen yang ikut transfer kredit ya MBKM. Ya, program MBKM transfer kredit di Prodi Pendidikan Ekonomi. Saat ini ya saya Nabila, Fadila ini di Prodi Pendidikan Ekonomi tingkat 2.
Sedangkan Mbak Risma ini tingkat 3. Tingkat 4 dari prodi manajemen. Iya. Oke. Mbak Risma ya, bisa dibagi tipsnya Mbak Risma. Iya, karena berbeda prodi, berbeda tingkat, berbeda usia, tapi Mbak Risma tetap bisa bekerja sama meskipun dengan anak-anak yang di bawah tingkatnya. Ya, bahkan kelompok ini adalah salah satu kelompok dengan hasil yang terbaik ya, walaupun komposisinya ternyata tidak homogen, komposisinya ternyata heterogen. Mbak Risma dengan dari prodi lain, usia tingkat yang jauh berbeda ya, tingkat 4 dengan tingkat 2. Oke. Tipsnya untuk teman-teman yang mendengarkan. Iya. Jujur pertama kali saya merasakan kuliah udah pindah prodi nih, meskipun cuma satu matkul. Ya. Pertama itu ya saya kan tanya-tanya dulu ke teman-teman, gimana ya Bu Mita, dosennya ini gimana ya? Oh ternyata alhamdulillah baik, enak juga diajak ngobrol, dan juga komunikasi, diajak konsultasi pun juga alhamdulillah juga mudah gitu. Kan biasanya kan karakter dosen kan beda-beda kan Bu. Ada yang orangnya sulit diajak untuk bertemu, untuk berkomunikasi, diminta ajarin bimbingan itu juga sulit seperti itu. Dan alhamdulillah Bu Mita sangat baik sekali, bisa menerima saya juga meskipun saya berbeda prodi seperti itu. Dan pengalaman saya selama kuliah di prodi PE di matkul teori ekonomi mikro ini, saya sangat gimana ya, senang juga, bersyukur sekali bertemu dengan teman-teman dari prodi PE. Saya juga menambah ilmu, wawasan juga, bisa kuliah praktisi dengan Pak Yusa seperti itu, dengan Bu Mita, dengan teman-teman dari prodi ekonomi, pendidikan ekonomi seperti itu. Kemudian untuk pesannya pada teman-teman, ya meskipun kita berbeda prodi, penting yang tujuan kita kan untuk belajar, untuk kuliah. Apapun itu, selagi itu hal yang positif, ya udah terjang aja. Lagian kita juga nggak tahu kan masa depan kita itu seperti apa. Mending ya udah kita pelajari aja semua dari nol. Ntar juga ada manfaatnya kok. Nggak ada salahnya kita untuk belajar. Oke, itu tipsnya supaya bisa membaur. Bisa membaur, bisa diajak diskusi, bisa diajak musyawarah. Yang penting selama tujuan kita baik, tadi Mbak Risma menyampaikan. Sebenarnya juga agak canggung sih Bu, kayak ini adik tingkat, ini mana orangnya kayak gini, ini gini. Tapi saya udah niatnya di sini belajar. Kita fokus, kita sama-sama belajar. Nggak ada di sini adik tingkat, kakak tingkat, nggak ada. Kita niatnya di sini belajar, udah fokus seperti itu. Kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu belajar. Oke, luar biasa. Terima kasih. Bukan hanya teman-teman yang belajar, saya juga. Ya, saya juga terus berproses. Kita berproses bersama-sama. Oke, iya. Ya, terima kasih banyak ya. Dari tadi saya merinding terus loh. Merinding dan terharu. Teman-teman, ini yang disampaikan ini nggak ada hubungannya dengan nilai ya. Karena kita sudah KHS-an. Ya. Nilai sudah keluar ya. Bukan karena nilai ya. Oke, tapi memang situasi realnya yang dihadapi, struggle-nya, ya tantangannya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih sudah mau berbagi ya. Di hadapan saya teman-teman yang menyaksikan ini juga akhirnya nggak sepaneng lagi ya. Bisa senyum lagi ya. Oh, ternyata begitu ya. Ya, inilah situasi di balik layar ya, di balik layar pembuatan video yang sebegitu bagusnya itu seperti ini ya tantangannya. Ada sempat salah, sempat ngebet, ya, sempat ingin menyerah, kemudian perasaan canggung, ya, dan lain sebagainya. Ya, oke. Tapi kita jalani aja, jalani aja, lalui saja.
asalkan pikiran kita, tujuan kita baik, terjang saja. Oke, nggak usah overthinking. Oke, ya terima kasih sudah menyaksikan acara ini teman-teman. Saya sekali lagi sangat berterima kasih ya Mbak Risma, Nabila, Fadila sudah berbagi sore ini. Oke. Terima kasih juga Bu Mita atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami seperti itu. Kami juga memohon maaf apabila selama bimbingan kemarin juga ada ini bangga revisi. Salah ya kok nggak dengar gitu. Karena ya kita juga ya namanya masih belajar, wajar lah kalau ada yang namanya kesalahan dan kita kan juga masih berproses seperti itu. Iya, saya sama-sama saya juga minta maaf. Oke, kita tutup acara hari ini, kita berikan salam pelajar Pancasila. Ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Nanti kelompok yang lain. Saatnya meraih mimpi.